is falling through the air. No one let myself to hold my hand. Standing in the shadows of where we've been. Sleeping with your back facing me. I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM F0220301. Saya akan mereview kembali materi dari pendidikan karakter dan anti korupsi. Pengertian korupsi. 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang, suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke tempat kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Kemudian faktor-faktor penyebab korupsi. Ada 2 faktor penyebab terjadi korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sesuai dengan namanya, faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi, seperti sikap yang tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, serta gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang disebabkan oleh keadaan di luar, seperti 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. 2. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum, tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dalam pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Dan yang keempat adalah faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi menjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang dan kesempatan untuk terjadinya korupsi. Tunggal 2000. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi A. Kurangnya ada keteladan dari pemimpin, B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar, C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, D. Manajemen cenderung memadai menutupi korupsi di dalam organisasinya. Adapun dampak masif korupsi yaitu 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan
meningkatkan kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. 2. Menurunnya produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pembangunan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya, pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu memperkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara. 5. Meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia? Selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal terjadinya korupsi.